Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Terima kasih sudah mengklik video ini dan semoga semua dalam kondisi yang sehat walafiat dan terus dimudahkan segala urusan dan dimurahkan selalu rezekinya. Dan tidak lupa juga saya doakan agar dilindungi dimanapun semua berada. Amin ya rabbal alamin. Ya, di hari Jumat tanggal 16 Juli 2021 kita kembali lagi di sirkuit MotoGP Mandalika dan kita mulai pantauan dari sisi utara sini. Ya, mungkin ada yang baru gabung, jadi ini adalah sebuah drainase yang besar lumayan sebagai pengendali banjir bagi sirkuit Mandalika, kurang lebih memiliki ukuran lebar lebih dari 10 meter dengan kedalaman sekitar 4-5 meter dan juga membentang sampai menuju sisi timur sirkuit, yang mana di sekitar sirkuit dikelilingi oleh perbukitan dan di saat hujan banyak sekali air-air yang datang dari perbukitan, sehingga untuk mengantisipasi atau mencegah terjadinya sirkuit nanti dilanda banjir, jadi pengendali banjir disinilah difungsikan dan juga sebagai jalur drainase bagi pemukiman yang sekiranya masih ada di sini ataupun nantinya menjadi komplek dari residen yang akan dibangun di sisi utara dari sirkuit Mandalika ini. Dan kita manuver ke kiri sebentar untuk melihat bagaimana perkembangan dari Masjid Al-Hakim yang sudah direlokasi di titik sini. Seperti yang terlihat di depan sekarang, pengerjaan untuk persiapan tangga masih progres sejauh ini seperti ini. Jadi Masjid Al-Hakim seperti yang pernah kita kabarin ke video-video sebelumnya, kalau lokasinya diperlebar dan bangunannya juga diperluas, bahkan dibuat menjadi 2 lantai dan juga bisa menampung lebih banyak jamaah. Dan sekarang kita masuk ke entry point, di mana jalur dari jalan provinsi menuju ke Tunnel 1 atau kita bilang underpass yang ada di depan kita ini. Ya, untuk Tunnel 1 sudah terlihat mengering namun belum bisa difungsikan karena masih ada lahan di bagian ujung depan barusan. Kemudian di sini persiapan dari pondasi, di mana bangun dular untuk pedok atau garasi bagi para tim pembalap yang akan berjejer nantinya ke arah di mana bangunan race control yang dibangun. Kemudian persiapan lahan yang disiapkan sebagai convention exhibition maupun hospitality suite yang akan berada di sisi barat dari jalan masuk menuju ke Tunnel 1. Jadi persiapan untuk jalan masuk juga di sini sedang dilakukan oleh grader, meratakan beberapa subgrade yang terus di drop di area sini. Ya, kembali kita ke trek utama atau main track yang ada di trek lurus setelah melewati Tunnel 1, dan di depan kita merupakan tikungan yang pertama, kemudian hilltop view ataupun pengerjaan di sini untuk terus sebelah kiri juga terpantau untuk Pink Hill yang nasibnya masih seperti ini, belum begitu nampak berwarna merah jambu. Dan kita berbelok kanan di tikungan yang pertama. Ya, seperti sudah minim titik yang dikerjakan di area sini. Tinggal menunggu lapisan yang ketiga untuk pengaspalan trek utama, kemudian penghamparan lebih sempurna lagi untuk ada gravel bed dan juga pengaspalan di area verge yang ada di sisi kanan dari trek utama. Kemudian di sini merupakan tikungan yang kedua menuju tikungan yang ketiga. Progres juga sudah terlihat sejauh ini seperti ini. Menunggu layer yang ketiga untuk pengaspalan trek utama dan juga penyambungan untuk pemasangan dari kawat-kawat debris di spectator fence atau pagar pembatas sebagai pengaman bagi para penonton yang duduk di tribun dengan service road ataupun trek balap sendiri. Kita menuju ke tikungan yang kelima, masih terlihat pengerjaan di sisi luar atau di sisi timur yang merupakan nanti jalur di mana masuk dari area East Gate atau pintu timur dari kawasan Mandalika. Kemudian nanti akan dijadikan area tribun yang membentang dari tikungan yang kelima menuju tikungan yang ketujuh.
Ya, hampir sama pengerjaan yang masih tersisa di sepanjang trek bagian sini selain penghamparan gravel bed dan juga menunggu layer yang ketiga untuk trek utama. Ya, area rumput sudah mulai terlihat mulai menguning dan perlu penyiraman atau penanganan agar tetap tumbuh atau semakin menghijau walaupun di saat musim kemarau begini. Dan sekarang kita berada di atas tunnel 2 yang lokasinya di antara tikungan yang ke-7 dan tikungan yang ke-8. Masih terlihat di sini genangan air karena di saat jam segini kondisi air laut sedang pasang sehingga rembesan air pun tetap masih menggenangi di bagian dalam tunnel 2 ini. Ya, buat yang baru gabung di sirkuit Mandalika, kalau tunnel 1 memiliki panjang 67,5 meter dan tunnel 2 memiliki panjang 119,5 meter. Ya, kedua-duanya nanti difungsikan sebagai jalur masuk atau jalur kita lewat menuju pantai agar tidak mengganggu balapan. Ya, dari ketinggian sini sudah terlihat sekali eksotisnya tikungan yang ke-9, tikungan yang ke-10 yang di backgroundkan oleh pantai Serenting dan Bukit Segar dan birunya langit juga. Kemudian di sisi kanan untuk service road sebelah kanan di bawah sini terlihat masih pengerjaan percepatan untuk pagar pembatas atau spectator fence yang ada di sisi kanan dari service road sebelah kanan di tikungan ke-9 ini. Ya, terlihat sekali sejumlah para pekerja yang menyiapkan fondasi di mana tiang-tiang pagar pembatas akan didirikan. Lalu penghamparan untuk penyempurnaan gravel bed juga terus dilakukan di sisi kanan barusan. Dan area rumput di sini sudah mulai mencoklat juga sehingga penyiraman atau penanganan yang khusus perlu dilakukan segera agar semakin tumbuh hijau dan tidak layu atau mati. Ya, adapun tikungan yang ke-10 seperti ini terlihat progres yang sudah dicapai selain pengaspalan layer yang kedua dan juga pengaspalan pada run of aspal yang ada di sisi kirinya. Tinggal menyelesaikan untuk area verge yang ada di kanan yang berada di antara trackland dan jalur rumput. Dan pemandangan dari Laguna di saat air pasang begini sungguh-sungguh indah menawan. Ya, cuaca saat siang ini masih panas dan hembusan angin yang sangat kencang. Di beberapa titik masih terlihat beberapa gumpalan awan yang akan menghalangi pandangan kita. Namun pekerjaan dari setiap titik yang ada di sirkuit terus dilakukan, baik itu di area service road ataupun di area gravel bed dan juga di trackland sendiri. Dari kejauhan atau dari ketinggian sini bisa kita pantau kalau pengaspalan yang masih dilakukan di tikungan yang ke-11 untuk run of aspal dan juga trek utama terus diselesaikan. Ya, terlihat sekali segitu dekatnya ya bibir pantai dengan trackland atau trek utama kurang lebih sekitar 150 meter, sedangkan kalau service road dengan bibir pantai hanya 120 meter. Jadi nanti teman-teman yang datang ke sini untuk nonton MotoGP maupun WSBK bisa bersantai di pinggir pantai, bisa berenang, bisa duduk lesehan atau menikmati pemandangan sunset langsung dari Bukit 360 yang ada di antara tikungan yang ke-10 menuju tikungan yang ke-11 di depan sini. Ya, pemadatan dan pengaspalan pada run of aspal yang ada di sisi kiri dari trackland terus diselesaikan di sini. Ya, masih sejumlah titik untuk hamparan gravel bed perlu disempurnakan dan juga untuk debris span di bagian spectator fence yang ada di bagian pinggir belum dipasangkan sepanjang service road sebelah kiri. Ya, terpantau di depan sini masih juga belum ada penggalian untuk spectator fence yang menuju ke tikungan yang ke-12 di service road sebelah kiri. Di sini masih persiapan untuk alat-alat pengaspalan yang akan menyempurnakan lapisan aspal di trek utama maupun di run of aspal yang ada di tikungan yang ke-11 ini. Ya, kita coba tarik mundur karena angin lumayan kencang sehingga pemandangan atau visual yang bisa kita dapatkan dengan
sudut pandang yang berbeda atau bagian dari perspektif yang lain seperti ini, bisa kita pantau dan tarik mundur ya, mundur cantik begini ya. Bisa kita melihat indahnya Laguna seandainya kita duduk di area tribun di sisi kanan dari tikungan yang ke-12 nanti. Ya, di tikungan yang ke-12 kita memandang ke arah tikungan yang ke-13. Bagian pojok untuk service road sebelah kanan masih pemasangan debris fence pada geobrok yang ada di depan sini. Jadi geobrok membentang di sini memiliki panjang kurang lebih sekitar 2,5 meter sampai 3 meter dan dipasangkan melingkar begini. Ya, adapun kekuatan dari debris fence yang sudah diuji ya sebelum peletakan di sini, diuji coba kekuatannya dan disetujui dengan standar dari FIM maupun FIA. Karena nanti ini berfungsi untuk menahan benturan bagi para pembalap yang terpental, yaitu motornya ataupun spare part motor ataupun mobil yang akan balapan misalnya. Jadi pengaman untuk penonton agar tidak sampai terkena dengan kendaraan tersebut. Dan persiapan pengaspalan untuk area verge yang ada di sisi kiri sebagai pelebaran dari service road sebelah kiri juga, dan terlihat hasil pengaspalan yang sudah dilakukan untuk layer yang kedua pada trek utama melewati tikungan yang ke-13 di sini. Ya, persiapan di sisi kanan dari trek utama merupakan run off aspal menuju ke tikungan yang ke-14, terus dilakukan pemadatan dan perkerasan. Kita akan manuver ke sisi luar atau sisi kanan dari tikungan yang ke-13 sejauh mana di sini progres yang sedang dilakukan pada hari ini. Ya, bisa kita pantau dari ketinggian sini persiapan untuk penyambungan service road sebelah kanan di tikungan yang ke-13, kemudian penanaman pipa-pipa beton ini nantinya akan dilakukan setelah dilakukannya pemadatan atau level yang tinggi dari tingginya subgrade sebelum dilakukan hamparan subbase. Ya, adapun ketinggian dari subgrade yang dilakukan di sini sekitar 2 meter lebih ya, karena level tanah yang ada di relokasi kemarin masih lebih rendah dibanding titik-titik yang lain, sehingga subgrade harus dipadatkan sekitar 2,5 meter atau bahkan 2 meter kurang lebih. Kemudian nanti barulah penghamparan gravel bed dan juga subbase setebal 22 cm. Namun sebelum penghamparan subbase-nya akan dilakukan penanaman pipa-pipa beton yang besar sebagai jalur buang dari drainase roton yang membentang di sisi kanan di track lane di tikungan yang ke-13 sendiri. Barulah dihamparkan subbase dan dilakukan prime coat, lalu pengaspalan dan peletakan beberapa geobrok dan debris fence dan pemasangan pagar pembatas atau spectator fence yang akan membentang dari tikungan ke-13 di sisi kanan ini, dan area tribun akan membentuk huruf L juga nanti. Ya, subgrade terus dibantu untuk diturunkan dari yang sudah membukit di sini oleh eskavator yang terlihat di bawah ya di depan kita. Jadi diratakan dulu, pernah ditumpuk di sini, menggunung di sini supaya segera dilakukan perataan dan pemadatan atau disuplai ya ke titik-titik yang perlu dinaikkan levelnya. Dan masih ada yang bertanya kalau trek untuk sirkuit Mandalika ini datar atau ada tanjakan, dan perlu diketahui kalau keseluruhan dari trek bersifat datar. Jadi ini adalah flat track yang sifatnya flowing, yang bisa kita bilang mungkin sekitar 3 kali pengereman yang akan dilakukan oleh para pembalap begitu melesat dari garis start, karena terlihat sekali sekitar 11 tikungan yang ke kanan dan 6 tikungan yang ke kiri. Jadi para pembalap di sini memang bisa ditebak akan melakukan pengereman sebanyak 3 kali. Dan kemungkinan dari panjang trek yang 4,31 km nantinya untuk berapa lap yang akan dilakukan, kurang lebih di antara 24 sampai 27 lap yang akan dilakukan oleh para pembalap di MotoGP khususnya.
Dan inilah area di mana Masjid Al-Hakim yang sudah direlokasi dulu, dan sekarang penghamparan subbase untuk service road sebelah kiri. Di sebelah kiri dari tikungan yang 14 terus dilakukan. Nantinya penghamparan gravel bed juga akan dilanjutkan begitu material gravel bed sudah didatangkan kembali. Ya, kita menuju ke tikungan yang ke-15. Terlihat barusan di sisi kanan trackland penanaman rumput terus dilaksanakan, dan masih sejumlah geobrok juga belum diletakkan pada posisinya karena menunggu service road yang tadi tuntas barulah bisa dirapikan seperti yang lainnya, seperti yang terlihat di depan sini. Dan masih sejumlah alat berat yang standby di sebelah kiri sini menyiapkan pemasangan penutup dari bak-bak kontrol yang sudah dibentuk di bawah area gravel bed di sisi kiri dari tikungan yang ke-15 menuju tikungan yang ke-17. Ya, terlihat mobil yang membawa pengaspalan ya, mobil yang membawa aspal dari Pertamina sudah mendrop aspal dan melakukan pengaspalan untuk pengaspalan di service road ataupun di run-up aspal yang ada di tikungan ke-11. Ya, terpantau di sini sejumlah para pekerja yang masih menuntaskan area rumput dan landscape yang sudah dibuat semacam taman di sisi kanan dari tikungan yang ke-16 atau tikungan ke-17. Ya, kita sudah tiba di tikungan yang ke-17, masuk menuju ke area di mana race control yang dibangun dan juga bangunan untuk PLN yang mensupport kelistrikan bagi MotoGP Mandalika yang diklaim zero downtime atau anti kedip sedetik pun, karena nantinya di sini MotoGP, Moto2, Moto3 dan WSBK memerlukan listrik yang statis ya, jadi tidak mengganggu atau tidak menjadi kendala di saat melakukan streaming dan sebagainya. Selain itu persiapan 5G connection juga sudah mulai dibenamkan di seputaran Mandalika, dan area convention exhibition maupun hospitality suite dan juga area parkir terus dilanjutkan penyelesaian pengerjaannya. Mungkin ini saja yang bisa kita pantau di siang kali ini, dan terima kasih buat teman-teman yang udah menyimak sampai akhir durasi. Kurang lebihnya mohon maaf dari narasi maupun visual, dan selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.